Diawali dengan sebuah catatan media yang menyatakan bahwa dalam waktu kurang dari 3 bulan pasca terjadi kiamat Sugro atau tragedi 9 September 2011 di Amerika Serikat, sedikitnya 100.000 tentara telah dikirim ke Afghanistan sebagai respon dan upaya mencari otak pelaku. Bahkan 50.000 warga sipil telah disewa untuk jadi penerjemah dengan iming-iming janji akan mendapatkan visa perlindungan khusus. Hingga pada bulan Maret tahun 2018, agresi militer di tanah Afgan ini terus berlanjut, di mana terlihat pos pemeriksaan masih dijaga ketat oleh regu tentara Amerika di bawah komando Sersan John. Ini orangnya yang ketika 2 orang dari anak buah John bergerak untuk menetralisir sebuah truk mencurigakan, tiba-tiba beralih ke pangkalan utama Angkatan Udara Amerika di daerah Bagram, didatangkan 6 orang juru bahasa yang diantaranya adalah pria bernama Ahmad. Ini orangnya, namun karena kecakapan si Ahmad ini dinilai lebih menonjol dari yang lainnya, maka John menetapkan dia sebagai penerjemah yang dipastikan ikut pada misi-misi penting selanjutnya. Usai menjalankan satu misi yang tak membuahkan hasil, malam harinya John lantas menemui Pak Kolonel sebagai atasannya hingga keluarlah suatu instruksi di mana John dan tim ditargetkan langsung pada titik ini dijadikan tempat produksi senjata oleh kelompok musuh. Sementara peran penting Ahmad di sini adalah melakukan pendekatan dengan seseorang yang mengetahui persis titik lokasinya. I enjoyed not having this conversation with you also, sir. Tak menunggu lama, malam itu juga John berhasil menciduk seorang pria lokal yang bisa disebut sebagai kaki tangan musuh, yang setelah melewati sebuah proses negosiasi dengan Ahmad, pria itu pun akhirnya lebih memilih untuk mendapatkan uang, maka informasi terkait titik lokasi tersebut pun ia serahkan sebagai gantinya. Terlepas dari apa yang telah Ahmad lakukan sampai sejauh ini, terungkap bahwa yang melatar belakangi dia memilih bekerja sama dengan Amerika adalah putranya yang belum lama ini dibunuh oleh pihak musuh. Namun di sisi lain John nampak masih sangat berhati-hati, sehingga Ahmad pun memastikan jika dirinya bukanlah tipe seorang pengkhianat. Singkat cerita, siang hari pun tiba. Terlihat John bersama tim tengah mempertimbangkan 2 rute perjalanan menuju lokasi yang dimaksud. Namun setelah seorang juru bahasa bernama Hade menyarankan untuk memilih salah satunya, maka mereka pun memulai pemberangkatan melewati jalur tersebut. Tiba di sebuah pertigaan, perjalanan terpaksa dihentikan sejenak atas permintaan Ahmad yang tiba-tiba mencurigai jika rute yang akan mereka lalui adalah sebuah jebakan. Bahkan secara diam-diam Ahmad menghajar Hade dan mencap dia sebagai pengkhianat yang telah membocorkan informasi terkait misi ini kepada pihak musuh. Hey! Get that gun out of his throat! Dan benar saja, di balik keputusan Ahmad yang semula dianggap berlebihan itu, terbukti bahwa ternyata musuh telah menyiapkan pasukan untuk sebuah aksi penyergapan lewat jalur tersebut, yang dengan demikian John pun terpaksa harus membatalkan misinya. Hanya berselang 1 malam saja, esoknya John bersama tim sudah kembali untuk menjalankan misi yang sama dengan melewati rute kedua, yang setelah menempuh jarak kurang lebih 120 km dari pangkalan, mereka pun akhirnya sampai di sebuah tempat yang menurut pengakuan salah seorang pria di sana, tempat ini tak lebih dari sebuah lokasi pertambangan tertutup. Gelagat mencurigakan dari pengakuan pria itu seketika memancing rasa penasaran Ahmad, yang dalam hal ini John segera menginstruksikan sebuah aksi penggeledahan. Hingga ketika aksi tersebut sedang berlangsung, dari sisi lain terlihat perilaku seorang pria yang sekaligus mengkonfirmasi bahwa sebenarnya mereka adalah penunggu lokasi yang sedang ditargetkan. Dan ya, beberapa orang di dalam ruangan laboratorium berhasil dilumpuhkan, termasuk diantaranya adalah sang supir pada insiden ledakan truk di awal cerita, Naas, satu dari anggota tim, tewas dalam serangan yang datang secara tak terduga. Tak cukup sampai di situ, jumlah pasukan yang semakin banyak terus bermunculan dari segala arah, dan tak bisa dipungkiri bahwa persenjataan yang mereka gunakan jelas membuat John dan tim mulai keteteran, hingga pada situasi di mana pertahanan tim akhirnya porak-poranda, tak ada pilihan lain kecuali melarikan diri. Alhasil
Hasil hanya John dan Ahmad yang berhasil lolos dari pertempuran tersebut. Itu pun masih pada posisi belum aman karena pasukan musuh tak akan membiarkan dua orang ini lepas begitu saja. Ditambah dengan masalah ban bocor yang memaksa pelarian keduanya dilanjutkan melewati medan ruyuk. Di sisi lain, Saihuna atau pimpinan kelompok musuh menginstruksikan anak buahnya agar membawa target buruan mereka hidup-hidup. Sementara di saat yang sama, John dan Ahmad nampak sudah bersiap-siap untuk mengantisipasi kedatangan mereka dengan cara berlari menuruni lereng bukit dan... Begitu mencapai dasar bukit, keduanya langsung dihadapkan pada situasi di mana menggunakan senjata api hanya akan mengundang kegaduhan. Namun dengan chemistry yang secara otomatis terbangun satu sama lainnya, maka dua prajurit musuh pun dapat dilumpuhkan meski hanya dengan menggunakan tangan kosong. Seiring pergerakan musuh yang jumlahnya semakin banyak, di saat itu pula John dan Ahmad terus menyusuri lembah dengan penuh kewaspadaan hingga diketahui keberadaan dua orang musuh persis di samping atas mereka yang karena jaraknya tak memungkinkan untuk diatasi dengan mode senyap, maka baku tembak pun tak terhindarkan lagi. Banyak jumlah korban yang berjatuhan memaksa pihak musuh menurunkan intensitas perburuannya dan kesempatan itu pun lantas dimanfaatkannya untuk mencari tempat aman sekaligus tempat mereka berlindung menjelang pergantian siang, dan di emper rumah bekas inilah mereka pun akhirnya memutuskan untuk bermalam. Saat cahaya siang kembali terang, sayup-sayup terdengar frekuensi radio satelit dari pihak musuh yang artinya mereka sudah berada pada radius cukup dekat, di mana hal itu menekan John agar semakin meningkatkan lagi kewaspadaannya yang ketika ia tengah memeriksa keadaan di sekeliling rumah tersebut, tiba-tiba Ahmed. ya, akibat dua kali tembakan yang bersarang dan satu hantaman keras di bagian kepala, kini John hanya bisa pasrah ketika tubuhnya diseret sebelum disetorkan pada Saihuna. Akan tetapi, satu persatu dari mereka justru berjatuhan dicecar tembakan Ahmad yang tiba-tiba muncul sebagai dewa penyelamat. Berhubung situasi keamanan jalan raya yang sudah dipastikan tidak baik-baik saja, maka Ahmad memilih untuk segera membawa John lewat jalur pegunungan sekalian mencari sumber air, meskipun resiko melewatinya adalah suhu dingin yang sangat ekstrim ketika di malam hari. Untuk mempersingkat perjalanan, esoknya Ahmad pergi mencari kendaraan dan membelinya dengan uang yang ia temukan dari dalam tas milik John. Namun sekali lagi, cara itu bukan solusi yang tepat dan sangat beresiko akan lebih mudah ditemukan. Maka dari itu, Ahmad lekas memberanikan diri untuk menghampiri sekelompok pemburu yang sedang berkemah. Untungnya mereka sangat respect dengan posisi dan tujuan Ahmad saat ini, sehingga bukan hanya bersedia memberikan Ahmad sebuah gerobak, mereka juga membekalinya dengan ramuan penghilang nyeri untuk John selama di perjalanan. Jarak menuju pangkalan yang masih teramat sangat jauh ditambah beban mental akibat ancaman musuh yang terus mengincar tentu menjadi sebuah tantangan perjalanan yang begitu berat untuk Ahmad. Namun terlepas dari itu, dia tetap menempuhnya dengan penuh ikhlas meski sesekali harus merawat John agar nyawanya terselamatkan sampai tujuan. Tiba di sebuah warung tagok milik warga setempat, Ahmad pun berhenti sejenak untuk membeli sebotol air. Namun tak lama setelah itu, kawanan musuh datang dengan tujuan yang sama sebelum akhirnya Ahmad dituntut ekstra waspada karena mereka sudah mulai mencurigai apa yang dia bawa dan...
Berkat perjuangan Ahmad yang tanpa lelah, nyawa John kembali terselamatkan untuk yang kedua kalinya, meski ketika bala bantuan tentara Amerika datang ke lokasi yang kemudian mereka jemput ternyata hanya seorang John saja. 3 minggu setelah John pulih dan dipulangkan kepada keluarganya di California, teman satu kompi John saat di Afghanistan datang berkunjung dan menceritakan perihal si Ahmad yang selain tak jadi mendapatkan visa perlindungan dari pemerintah Amerika, saat ini posisi Ahmad justru sangat memprihatinkan di mana pihak musuh telah memasang harga yang sangat mahal bagi siapa saja yang sanggup memenggal kepalanya. He ended up on their top 10 most wanted list with a price on his head. Sebagai orang yang merasakan betul jasa mulia dari seorang Ahmad, tentunya John sangat kecewa pada otoritas terkait yang campoleh atau lalai dalam memenuhi janjinya, di mana tuntutan John atas realisasi hak visa tersebut hanya ditanggapi dengan sikap yang seolah sengaja mengulur-ngulur waktu. If they wait 9 months, they will be dead. Selama itu pula, John yang dihantui rasa berdosa pun terus terbayang momen demi momen ketika Ahmad dengan tulus berjuang untuk dirinya. Namun yang tak habis pikir, kenapa sampai di hari ke-35 sejak John menyampaikan permohonannya, visa itu masih tetap belum dikeluarkan juga. Skenario yang di luar kesepakatan ini benar-benar membuat ketenangan John terganggu karena walau bagaimanapun juga Ahmad dan keluarganya harus tetap diselamatkan. Beruntung temannya tadi punya kenalan seseorang kontraktor keamanan swasta di Afghanistan bernama Parker yang nantinya akan membantu John dalam mengatasi permasalahan tersebut. Parker, private security contractor. Kembali ke Afghanistan, tepatnya ketika pihak musuh sedang gencar-gencarnya mencari tempat persembunyian Ahmad dan keluarga. Sementara Ahmad yang diberitahu oleh saudaranya pun lekas mengajak istri dan putra bungsunya pergi lewat pintu belakang, di mana mereka baru bisa benar-benar pergi setelah satu prajurit musuh berhasil dilumpuhkan. Di sisi lain, John yang sudah tak punya pilihan lagi akhirnya nekat untuk kembali ke Afghanistan terlepas Pak Kolonel mau membantunya atau tidak. Yang jelas dia menuntut bahwa visa perlindungan untuk keluarga Ahmad harus tetap dikeluarkan walau bagaimanapun caranya. That is not how this debt works. Pay your debts. Singkat cerita, John sudah tiba di sebuah pangkalan milik Parker atau si kontraktor yang tadi disebutkan, dan setelah melewati proses negosiasi yang cukup intens, maka terciptalah satu kesepakatan di mana Parker siap mengirimkan pasukan bantuan kapanpun John membutuhkannya. I'll set you up, I'll give you 4 good wheels and a full set of tools. Langkah pertama yang John tempuh yaitu menemui seorang pemuda bernama Ali. Dia adalah adik kandung Ahmad sekaligus orang yang mengetahui keberadaan kakaknya saat ini, yang setelah diketahui jika alasan kedatangan John adalah ingin membalas budi dengan menyelamatkan keluarga Ahmad, maka Ali pun bersedia memfasilitasi keberangkatan John pada saat itu juga. Tiba di sebuah pos pemeriksaan musuh, truk yang John tumpangi bisa melewatinya tanpa kesulitan karena pada kartu lisensi tertulis nama Ali yang diketahui sudah lama menjadi partner bisnis mereka. Berbeda halnya dengan sikap para petugas di pos kedua yang bersikeras untuk memeriksa muatan truknya dan... You good? Ya, kejadian itu sontak memancing kecurigaan petugas lain yang lantas melaporkannya kepada Sehuna. Jadi, meskipun John berhasil sampai di tujuan dan mengkonfirmasikannya kepada Parker, namun posisi dia saat itu tak lepas dari bayang-bayang musuh yang terus mengintainya. I can get you and your family out of here. Setelah mempertimbangkan keselamatan anak dan istri, akhirnya Ahmad pun memutuskan untuk ikut bersama John yang langsung mengajak mereka pergi saat itu juga, tepatnya sebelum rencana tersebut diketahui oleh pihak musuh. Tak lama berselang, komplotan musuh pun datang yang berdasar pada petunjuk seorang mata-mata di sana. Mereka dapat dengan mudah menyusul ke arah laju truk yang menjadi target dan aksi kejar-kejaran yang disertai baku tembak pun terjadi. Begitu ada sedikit kesempatan, John berinisiatif agar semua penumpang turun dan segera berlari ke arah bendungan, sementara truk itu sengaja diparkir menutup jalan, dan ledakannya cukup membuat usaha pengejaran musuh sedikit terganggu. Kontak senjata pun tak terhindarkan lagi dari jumlah prajurit musuh yang begitu banyak, jelas tak sebanding dengan perlawanan dari pihak John yang sementara saja pertempuran berlangsung sudah mulai bermasalah dengan amunisi yang perlahan habis.
Sampailah pada posisi di mana serangan musuh semakin menggila, sementara John dan yang lainnya hanya bisa berharap pada sebuah kemustahilan atau keajaiban yang hampir membuat mereka putus asa. Namun tiba-tiba ya, dalam tempo singkat pasukan musuh pun luluh lantak oleh pasukan bantuan yang dikirim Parker. Di sini Parker jujur berkata, andai saja dari awal tahu jika klien yang memakai nama Fox ini adalah John dan targetnya adalah Matt, maka sudah pasti ia sendiri akan ikut terjun langsung sebagai pendampingnya. These are from Fox. Pleasure doing business with you. Back yourself. Tamat ending yang cukup membagongkan.